Ya, assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Vlog. Kali ini kita akan membahas di vlog ini yaitu mengenai review dari hasil balapan dan juga hasil race weekend MotoGP seri keempat di Lusail, Qatar. Jadi ya seperti teman-teman ketahui ya, secara umum balapan MotoGP di Qatar itu umumnya menjadi sebuah balapan pembuka musim. Jadi memang bicara mengenai siapa yang menjadi pembuka musim, siapa yang menjadi pengakhir musim itu biasanya tertera di kontrak antara Dorna dan pihak sirkuitnya. Nah, dengan nilai nominal kontrak berapa, dia berada di tengah kah, atau di pembuka musim kah, atau di akhir musim, dan biasanya seperti itu. Dan juga ada pertimbangan perjalanan yang membuat efisien ya, kayak misalkan dari mana ke mana sehingga satu event tertentu ditempatkan di satu tertentu. Nah, biasanya MotoGP Qatar itu ditaruh sebagai pembuka musim. Namun di tahun 2025 ini MotoGP Qatar ditaruh di seri keempat, persis setelah Lebaran. Nah, selama ini nggak pernah ada apa namanya penjelasan sih ya dari Dorna dan dari pihak sirkuit Lusail kenapa dipindahnya ke seri keempat gitu ya. Tanggung banget gitu ya. Namun perkiraan saya adalah ini lebih menghormati hadirnya bulan puasa sih. Kalau menurut saya ya, karena Qatar itu dia seperti kayak yang negara-negara Arab lainnya kayak Bahrain atau mungkin Uni Emirat ya, yang lebih global gitu ya. Qatar ini terutama kayak orang Qatari itu lebih apa namanya religius jadi pada dasarnya. Jadi mungkin aja sih mereka lebih memilih untuk menghormati bulan suci Ramadan dan harus menggeser ya seri pertama MotoGP abis bulan Ramadan. Nah, itu hanya perkiraan saya. Mungkin benar dan mungkin salah, tapi nggak apa-apa. Silakan teman-teman sekalian komentari. Cuman itu out of the topic. Oke, balik lagi ke hasil race MotoGP Qatar. Ada 2 balapan. Di sprint race Marc Marquez memenangkan balapan sprint race, dia meraih pole position gitu ya. Terus habis itu dia juga melakukan fastest lap, dia memenangkan balapan utama di hari Minggu ya, di depan Maverick Vinales ya finishernya. Setelah itu ada Francesco Bagnaia atau Pecco Bagnaia, lalu ada Franco Morbidelli, Johan Zarco sebagai Honda terdepan, Fermin Aldeguer, Alex Marquez, Quartararo, Acosta, Bezzecchi, Marini, Bastianini, Rins, Binder, Ogura, Digia, Fernandez, dan Somkiat Chantra di posisi 18. Nah, jadi seperti itu. Cuman ini tuh lagi-lagi merupakan sebuah kisah yang terulang dari 3 seri sebelumnya, di mana Marc Marquez ya bisa dibilang hampir menyapu bersih sih ya, selain kegagalan Marc Marquez di balapan utama di Austin, Texas kemarin. Nah, Marc Marquez sendiri balapan di sini itu tidak seperti kayak balapan-balapan dia di tahun-tahun dia muda, di tahun-tahun dia di Gresini Racing dan segala macamnya. Ini benar-benar penuh perhitungan kalau menurut saya, terutama di balapan di MotoGP Qatar. Marc Marquez bilang di balapan utama ini itu dia perhitungan dalam artian dia mencoba untuk menjaga bannya, bagaimana bisa ban dengan pilihan kombinasi medium itu bisa sampai di akhir dari lap 22. Oleh sebab itu dia sedikit dia bilang bahwa dia agak sedikit tersenyum ketika dia dilewati oleh Franco Morbidelli. Dia tidak terlalu istilahnya nganggep lah dilewati oleh Franco Morbidelli. Oleh sebab itu Marc Marquez terlihat kayak yang membiarkan Franco Morbidelli berada di depannya tanpa memberikan satu perlawanan khusus gitu ya, terhadap Franco Morbidelli. Artinya dia tidak ngejar, tidak nge-push Franco Morbidelli, sehingga Franco Morbidelli dalam beberapa lap awal tuh bisa jauh banget di atas setengah detik di depan Marc Marquez dan lain-lain. Nah, Marc Marquez bilang bahwa dia tahu persis konsumsi kompon dari karet ban medium ini sampai mana gitu ya. Dia tahu bakalan Morbidelli akan kehilangan grip di lap keberapa. Oleh sebab itu dia tidak mengejarnya. Nah, ketika Pecco Bagnaia mengovertake dirinya, nah itulah baru dia merasa bahwa ini adalah saatnya untuk getok palu, ceger gitu ya, meminjam kata dari Jorge Lorenzo. Lalu setelah itu dia melewati, terus habis itu walaupun mendapatkan tekanannya setelah itu dari Maverick Vinales yang bisa dibilang merupakan salah satu
yang mengejutkan di balapan ini gitu ya. Namun akhirnya Marc Marquez berhasil memenangkan balapan ini. Jadi pada dasarnya Marc Marquez sekarang merupakan Marc Marquez yang penuh perhitungan, tidak seperti kayak Marc Marquez dulu. Mungkin karena umur dan segala macam, cuman memang jauh lebih perhitungan. Walaupun perhitungannya kayak misalkan di Austin bisa aja salah kayak gitu ya. Terutama juga perhitungan dan juga bagaimana dia mengartikan regulasi. Nah, itu cerita di Austin. Udah lalu, jadi kita tinggalin aja. Dan yang kedua kita bisa lihat sekarang adalah Maverick Viñales. Jadi Maverick Viñales itu pada dasarnya finish posisi 2 teman-teman sekalian. Dan itu luar biasa saya bilang. Kenapa dia bilang luar biasa? KTM RC16 itu bisa melakukan overtake terhadap beberapa Ducati Desmo Sedici GP24 dan GP25 itu di straight teman-teman sekalian. Ini sebuah pembulian luar biasa buat sosok Desmo Sedici sih kalau menurut saya sih ya. Tunggu dulu, saya coba cek ya posisi lap top speed ya. Ini jadi kepo terhadap top speed ya. Tunggu teman-teman sekalian, saya lagi buka filenya. Ada nggak ya? Top speed. Oke. Biasanya ada top speed ya. Maverick Viñales itu 354 teman-teman sekalian ya. Ya memang di bawah Marco Bezzecchi, di bawah Alex Marquez, cuman ini gede sih 354 ya, sedikit di bawah Marc Marquez ketika kualifikasi. Terus habis itu ketika di balapan ya. Wah, ini belum kelihatan sih ya. Wah, 14 sorry, Maverick Viñales. Top speednya itu banyak banget di atasnya Marc Marquez dan juga Pecco Bagnaia. Bahkan dia overtake Pecco Bagnaia, dia overtake dari Marc Marquez itu di straight. Ini sebuah hal yang benar-benar di luar nurul, benar-benar. Kalau menurut saya ya, RC16 itu berhasil lebih kencang daripada Desmo Sedici di top end power, artinya di top speed dan segala macam. Ini pertanyaannya ini kenapa gitu ya? Yang saya bisa analisa adalah kemungkinan ini terjadi karena memang hadirnya perubahan dari pendekatan development yang dilakukan oleh KTM dalam 2 seri terakhir, mulai dari Austin terus habis itu dilanjutkan di Qatar, di mana KTM yang memiliki 4 pembalap dengan status pabrikan, yaitu Maverick Viñales, Bastianini, Pedro Acosta dan Brad Binder, itu semuanya itu diperbolehkan mengembangkan atau memilih jalur pengembangan masing-masing dan memperbolehkan mereka keempat-empatnya berbeda satu sama lain. Nah, oleh sebab itulah Bastianini bilang bahwa mulai di seri Qatar dia tidak lagi menggunakan base setupnya Pedro Acosta, terus habis itu dan juga udah pastinya yang namanya Maverick Viñales, dia benar-benar terpisah dari pola pengembangan dan juga arah pengembangan dari Pedro Acosta dan juga Brad Binder yang membalap di tim pabrikan. Nah, cuma permasalahannya adalah ini dia apa yang dilakukan Maverick Viñales akhirnya gagal. Kenapa? Karena dia terkena regulasi tire pressure minimum gitu ya, dimana kita bisa lihat di akhir balapan itu ada notifikasi bahwa tekanan ban depan dari Maverick Viñales itu sedang diinvestigasi. Artinya dia telah melebihi dari 30%. Nah, dia melebihi dari 30%, berada di bawah 1,88 bar. Wah, jadi seperti itu. Tinggal setelah balapan terus masuk performe, motornya di screw-it, dicek semuanya, terutama khususnya di sensornya dan juga di sistemnya, di softwarenya. Kalau misalkan race direction atau direktur teknis dari MotoGP mendapatkan bahwa sensornya dan juga sistem pengukurannya, acquisition sistemnya, pengambilan datanya dan segala macam itu oke, nggak ada masalah, itu artinya Maverick Viñales benar-benar melakukan pelanggaran dan akhirnya dari posisi 2 ya akhirnya dia harus turun ke posisi 14 karena memang regulasi dari tire pressure minimum ini itu sangat berat, yaitu waktu balapnya itu akan ditambah 16 detik teman-teman sekalian. Oke, jadi dia dari 2 langsung terlempar ke 14. Dari posisi 2 dia menjadi hanya memperoleh 2 poin aja di posisi 14. Itu Maverick Viñales, ceritanya cukup luar biasa. Maverick Viñales suka memang dengan balapan di sini dan terutama karena balapan di Losail itu benar-benar flowing. Artinya
kita bisa lihat bahwa balapan MotoGP di Lusail itu menarik banget karena sirkuitnya lebar. Terus abis itu hampir semua tikungannya bukan tikungan stop and go, di mana pembalap mesti menurunkan gear atau ya downshift banyak, terus habis itu RPM-nya drop segala macam. Benar-benar pembalap tuh bisa lebih leluasa ngegantung gasnya, rolling gas, dan habis itu ngebetot gas, terus habis itu bahkan melakukan overtake pada saat menikung, dan itu akan mempersembahkan sebuah aksi balapan yang benar-benar deh teman-teman sekalian bisa lihat ya, aksi overtake-nya berada di tikungan tipis karena mereka masing-masing ingin mempertahankan racing line-nya, sehingga pada saat di tikungan mereka tuh jaraknya tuh hanya side by side di tikungan dengan kecepatan di atas 100 km per jam. Itu luar biasa balapan di sini. Oke, langsung kita balik lagi ke ketiga, yaitu Pecco Bagnaia atau Francesco Bagnaia. Pecco Bagnaia berantakan bisa dibilang di sprint. Pecco Bagnaia itu bilang bahwa di sprint itu ada masalah ya. Kalau kita bisa tarik ke belakang, itu masalah Pecco Bagnaia yang klasik banget ya dari lama-lama, yaitu di penggunaan dari fuel tank atau tangki bahan bakar yang dilakukan di balapan dekat atau balapan sprint, dimana seperti kita ketahui di balapan utama jumlah volume bahan bakarnya itu 22 liter, sementara di balapan sprint itu hanya 12 liter. Tangki bensinnya pun spesial teman-teman sekalian. Jadi bukannya artinya tangki bensin yang 22 liter tuh dikocorin 12 liter, enggak begitu. Tangki balapan sprint itu tangkinya mesti 12 liter juga. Kayak gitu. Isi dari rongganya itu hanya 12 liter. Nah, sementara di balapan utama tuh 22 liter. Nah, yang dirasakan oleh seorang Pecco Bagnaia adalah ketika dia menggunakan tangki balapan yang cuman 12 liter, itu terjadi perubahan ya, terjadi perubahan dari COG, center of gravity dari motor, terus habis itu perubahan dinamika dari motor, dan ini menyebabkan dia itu sulit bergerak, terutama di awal-awal ketika tangki diisi penuh 12 liter, padahal cuma 12 liter. Pertanyaan saya, kok bisa begitu ya? Harusnya sih kalau menurut saya paling gampang ya, yang saya pikirin adalah itu Ducati mestinya harusnya reset. Khususlah buat Pecco Bagnaia, karena memang bentuk dari tangki bahan bakar mungkin tidak diregulasikan atau tidak dikendalikan oleh regulasi, tapi hanya 12 liter aja gitu lagi kayak gitu. Artinya gini, dibuat tangki bahan bakar yang memang secara umum bentuknya kayak begitu, ditaruh di bawah jok, itu gedenya sama seperti tangki bahan 22 liter, cuman bagian bawahnya mungkin dikopongin gitu ya. Jadi bentuknya masih seperti tangki bahan bakar 22 liter. Bahan bakar di bawah dikosongin, cuman bagian atasnya itu disiapin buat 12 liter. Jadi bentuknya masih tetap 22 liter, dan itu akan menghadirkan sense sama seperti kayak tangki bahan bakar 22 liter. Harusnya seperti itu. Saya yakin Gigi Dall'Igna udah kepikiran, cuman kayaknya masih belum nemu kira-kira formula yang pas nih untuk bisa membantu dari seorang Pecco Bagnaia memecahkan permasalahan itu. Oke, Franco Morbidelli. Wah, ini Franco Morbidelli luar biasa nih ya. Artinya saya melihatnya luar biasa, fighter banget ya. Dan memang mentalitasnya di balapan atau di musim 2025 ini berbeda dengan 2024. Dia lebih plong, lebih lepas gitu ya. Terutama ketika dia fight tuh dengan Pecco Bagnaia tuh. Padahal nih dua-duanya pembalap ini ada satu range ya, satu padepokan di range-nya Valentino Rossi gitu. Cuman di track Franco Morbidelli itu udah kayak nggak benar-benar nggak peduli bahwa yang dilawan adalah Pecco Bagnaia gitu ya, saudaranya sendiri gitu ya. Ya artinya teman-teman bisa lihat balapan di Lusail Qatar kemarin ketika keduanya ini fight deket, itu tuh 11 tikungan, kayak 11 kali overtake kali dalam 2 lap terjadi. Itu luar biasa sih, saling nikung, lu beli gue bayar, lu bayar gue beli, ya hitungannya kayak gitu antara Pecco Bagnaia dengan Franco Morbidelli. Dua-duanya kelihatan sangarnya gitu ketika di 11 kali overtake itu. Dan ini memperlihatkan bahwa ya sosok Franco Morbidelli ya sebenarnya ya sangar juga di track gitu ya, sama juga seperti Pecco Bagnaia, bisa keluar gitu sisi sangarnya. Lalu Johann Zarco sebagai finisher terdepan dari Honda. Nah, ini menarik ya, dia finish posisi 5, naik posisi jadi 4 ketika Maverick Vinales turun ke bawah, dan dia sekarang dia tadi memperoleh 13 poin dan bisa dibilang merupakan pembalap Honda terdepan. Menarik ya, artinya kenapa memang secara umum di 4 balapan ini Honda terlihat memang cukup mencorong ya hasil balapannya, performanya
Ya, apakah karena seorang Zarco? Ya bisa jadi, udah bisa enggak. Kenapa? Karena kalau kita ketahui 2024 juga udah sama Zarco, cuman kak stagnan. Ya, tapi di 2025 ini kombinasi antara Zarco yang nggak penuh pengalaman, dan saya perkirakan mulai ada pengaruh dari tanda kutip dari Aprilia ya. Nah, gitu. Dari yang dibawa oleh dari Aprilia ke tubuh riset dan pengembangan dari Honda, ini yang menyebabkan bahwa paket dari RC213V-nya itu bisa dibawa oleh Johann Zarco jauh lebih stabil. Bisa dibilang dia jauh lebih stabil berada di top 10, dan kali ini dia finish posisi top 5. Fermin Aldeguer lagi. Ini luar biasa sih ya. Ya inilah yang menyebabkan bahwa sepertinya memang Ducati tidak salah pilih untuk memilih seorang rookie seperti kayak Fermin Aldeguer, walaupun memang Fermin Aldeguer itu memiliki track record atau pengembangan pembalap itu tidak dari Moto3 ya, dia dari junior European Championship Moto2 ya, dari CEV dulu, terus habis itu masuk ke Moto2 terus MotoGP. Nah, jadi seperti itu Fermin Aldeguer. Alex Marquez. Wah, Alex Marquez di sini dia membuktikan bahwa dia akhirnya tidak lagi disebut sebagai Mr. P2 ya. Walaupun di klasemen dia masih tetap berada di P2 ya. Cuman kemarin itu ya sebenarnya ya mungkin aja sih Alex Marquez tetap bisa finish posisi 2 gitu ya. Cuman memang ini efek dari apa yang terjadi mulai dari lap pertama. Ketika di lap pertama dia bersentuhan dengan abangnya yaitu Marc Marquez, yang menyebabkan salah satu dari 4 wing Stegosaurus dari GP25-nya Marc Marquez itu copot, lepas gitu. Cuman ya kita ketahui sepertinya tidak mempengaruhi performa, karena Marc Marquez bilang nggak ada efeknya kehilangan satu wing di bagian Stegosaurusnya. Cuman Marc Marquez bilang memang kejadian itu merupakan lebih kesalahan dirinya ketika melakukan pendekatan dari tikungan 1, motornya sedikit bergerak, oleh sebab itu Marc Marquez ngendorin dari gas. Kalau ngendorin dari gas artinya akselerasinya mungkin sedikit berkurang, dan ini menyebabkan Alex Marquez yang berada di belakangnya itu tuh kayak yang kaget dan akhirnya ya kesentuh Marc Marquez itu. Nah, selain itu juga kejadian dia dengan Di Gian Antonio, kejadiannya mungkin berlangsung cepat dan akhirnya membuat ia dan Di Gia itu bisa keluar dari track dan menyebabkan Alex Marquez harus melakukan long lap penalti. Ya, berat juga nih setelah sentuhan dengan Fabio Di Gia, itu winglet utama nih masalahnya, winglet utama sebelah kiri itu hilang gitu ya. Ini pasti mengubah keseimbangan banget, terutama downforce. Pasti kayak yang agak-agak sedikit singit tuh kalau menurut saya sih, kayak layangan yang tali kamaknya nggak imbang ya. Ini kayak, tapi dengan singitnya aja Alex Marquez bisa finish posisi 7, dan akhirnya secara konfirmasi dia memperoleh posisi finish 6 karena balik lagi Maverick Vinales yang turun ke bawah. Fabio Quartararo, wah ini dia nih ya. Jadi akhirnya secara umum sih lagi-lagi nih Yamaha kalah dari Honda, mau nggak mau nih, mau kayak gitu ya. Jadi pertempuran Japan Cup ini kembali lagi di balapan Qatar dimenangkan oleh Honda, mau nggak mau, karena finish dari Fabio Quartararo tuh nggak solid sepertinya. Terlebih lagi setelah itu yang kita harapkan pembalap-pembalap seperti kayak Jack Miller gitu, dan juga Alex Rins, dan juga pengganti dari Miguel Oliveira yaitu test rider dari Augusto Fernandez itu tidak maksimal juga. Setelah itu ada Pedro Acosta. Pedro Acosta yang punya banyak cerita rumor mengenai kemungkinan kepindahannya dari KTM di tahun depan. Itu finish posisi 9 ya, walaupun akhirnya naik jadi posisi 8, diikuti oleh Marco Bezzecchi dan Luca Marini yang akhirnya finish posisi top 10 tuh, walaupun pertamanya dia posisi 11. Dan ini menyebabkan bahwa Honda menempatkan 2 pembalapnya di posisi top 10, teman-teman sekalian. Wah, ini menarik nih ya. Jadi seperti itu. Kalau yang saya lihat sih memang kekuatan masih ada di Ducati ya, sampai ke seri keempat ini peningkatan hadir di sisi Pecco Bagnaia udah pasti, karena dia start dari posisi 11 ya, walaupun di awal-awal dia udah pasti bilang bahwa dia akan melewati 10 pembalap. Wah, artinya kalau 11 ya, kalau 10 ya artinya dia menang dong ya. Walaupun akhirnya dia dalam kenyataannya hanya bisa melewati 9 pembalap dan finish posisi 2. Cuman ini sebuah
raihan yang cukup positif dari seorang Sunday Man seperti kayak Peko Bagnaia. Apa yang dia lakukan cukup baik, cuman memang kali ini sih saya sih agak kurang klop ya dengan apa-apa yang sempat dikatakan oleh Peko Bagnaia, kayak misalkan pas ke Austin kemarin waktu dia bilang bahwa dia benar-benar ingin ngikutin apa yang Marc Marquez lakukan, sehingga ketika Marc Marquez pun akhirnya lari ke pit lane ingin berganti motor, dia ikut-ikutan lari. Ini sangat-sangat, dan itu ia bicara dan ia komunikasikan ke media ke ini bahwa strateginya seperti itu. Kalau menurut saya sih ya seorang kayak Peko Bagnaia nggak perlu harus ngomong kayak begitu ya. Teman-teman sekalian boleh berpendapat lain, cuman kalau menurut saya sih you are a fighter, jadi ya keep strategi Anda untuk Anda sendiri, nggak usah diceritain ke orang lain. Wah, jadi seperti itu ya. Ogura sekarang ya finish posisi 15 tuh dengan poin terakhirnya, karena Maverick Vinales juga finish posisi 14. Jadi di sini tuh semua finisher tuh ada 18, artinya ada 3 pembalap yang tidak memperoleh poin, yaitu Fabio Di Giannantonio, Raul Fernandez, dan Somkhiat Chantra. Dan pasca dari balapan di di Lusail Qatar, Marc Marquez itu memimpin championship 123 poin, 17 poin di depan adiknya Alex Marquez. Di mana di Qatar dia memperoleh 37 poin. Ini udah sempurna banget, 37 poin, 25 poin dari balapan utama dan 12 poin dari balapan sprint, sama seperti yang ia lakukan atau ia peroleh di Thailand dan juga di Argentina. Sementara di Amerika dia hanya 12 poin dari sprint race-nya gitu ya. Bisa dibilang di 4 balapan pertama musim MotoGP 2025 belum ada pembalap lain kecuali Marc Marquez yang memperoleh 37 poin di setiap seri. Luar biasa. Beneran asli, belum ada pembalap lain yang memperoleh 37 poin. Marc Marquez doang 3 kali. Pembalap-pembalap lain yang paling gede dapatnya ya 32 poin setelah Marc Marquez, yaitu apa yang diperoleh oleh Peko Bagnaia di balapan di Austin, Texas, ya, di mana dia memperoleh dia memperoleh poin 7 poin ya, di sprint, lalu sempurna poinnya 25 poin di balapan utama. Nah, jadi seperti itu. Sekarang dia berada di posisi 3 dengan 97 poin. Perjalanan ke depan ini cukup menarik. Kenapa? Karena Jerez memasuki balapan pertama di sirkuit yang secara umum taste-nya berbeda. Kalau balapan-balapan di Thailand, di Argentina, di Qatar, di Amerika, itu sirkuit-sirkuitnya lebih ke sirkuit-sirkuit yang luas, lebar gitu ya, modern. Mereka nanti akan ketemu di Jerez, ketemu di Le Mans, tuh di Great Britain ya. Terus habis itu di Italia, which is semuanya tuh merupakan sirkuit-sirkuit old fashion ya, sirkuit sempit, one line yang istilahnya lebih teknikal. Dan ini akan memperlihatkan bisa jadi ada peta kekuatan yang berbeda di sini. Dan lagi-lagi kalau Marc Marquez nanti bisa menang di sirkuit model sirkuit Eropa, ini benar-benar red alert banget buat pembalap-pembalap lainnya untuk di sisa musim yang sebenarnya masih banyak juga kayak gitu ya. Lalu lagi-lagi terakhirnya saya mau ngomongin tentang Jorge Martin. Harusnya di Qatar ini adalah kali perdananya dia untuk bisa mengenal kembali RSGP, karena dia akhirnya balapan lagi, namun akhirnya di balapan utama dia harus crash gitu ya. Crashnya sih kecelakaan solo sendiri ketika dia menyentuh curb ya, jatuh di atas curb, jadi udah kayak jatuh di atas penggilisan zaman dulu gitu. Curbnya curb Misano lagi tinggi, di mana piramida curbnya tuh tinggi. Terus habis itu ya sayang dia ada sedikit kena hantem dari pembalap di belakangnya, Fabio Di Gia ya. Mungkin inilah kena hantem dikit inilah yang menyebabkan cedera ya, 6 titik di tulang rusuk sebelah depannya gitu ya, sebelah depannya yang cukup parah ya, cukup parah, dan menyebabkan dia harus stay 1 malam di rumah sakit di Doha, Qatar. Aduh, saya berharap dia speed recovery, cuman ini lagi-lagi satu hambatan lagi nih untuk sosok dari Jorge Martin ya, untuk bisa mempertahankan gelar juara dunianya yang ia peroleh di tahun 2024.
Nah, jadi itu teman-teman sekalian ya review dari MotoGP Qatar di Amerika seri keempat. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kalau teman-teman sekalian mau kira-kira apa yang mau saya bahas tentang MotoGP Qatar ini juga menjelang dari Jerez, silahkan tulis di kolom komentar. Semoga bisa bermanfaat dan sampai kita bertemu di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.